Hujan deras yang berlangsung Selasa malam hingga Kamis dini hari mengakibatkan banjir yang merendam ribuan rumah di Manado, Sulawesi Utara. Ketinggian air bervariasi mulai 1 meter hingga 7 meter. Dan untuk informasi lengkap dari Manado, kita segera bergabung dengan reporter kami Neysha Megawati. Ya Neysha, bagaimana situasi terkini saat ini? Apakah ketinggian air sudah mulai surut? Ya, kondisi terkini di daerah Manado, kondisi air sudah mulai surut dari sebelumnya, dari sekitar 2 meter sampai 3 meter hingga kini. Sampai saat ini kondisi sudah mulai surut dan akses jalanan sudah mulai bisa teraksesis. Jalanan seperti di belakang saya ini sudah mulai bisa dilewati oleh baik kendaraan 2 maupun kendaraan roda 4. Tapi bahwa kondisi di sini masih tetap porak-poranda dan juga masih lumpuh dikarenakan hingga saat ini lampu masih padam atau listrik masih padam. Hal ini dikarenakan untuk kantor PLN ini sendiri juga terendam sehingga mengakibatkan untuk di kawasan Manado khususnya listrik juga padam. Sementara itu untuk di kawasan lain seperti di daerah Kanaan, air juga yang sebelumnya sekitar 7 hingga 8 meter yang menutup sampai atap rumah hingga kini sudah mulai surut sekitar 1 sampai 2 meter. Doni dan juga pemirsa, walaupun air sudah mulai surut di daerah sejumlah daerah tersebut, namun warga masih tetap waspada. Hal ini dikarenakan untuk curah hujan juga intensitas curah hujan yang berada di kawasan di daerah Manado tersebut masih terus tinggi dan warga juga masih khawatir untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Walaupun beberapa di antara warga yang sudah berada di Manado ini sudah mulai membersihkan, namun mereka juga tetap waspada jika terjadi banjir bandang ataupun banjir susulan lainnya. Doni. Ya, Neysha, yang penting juga ini adalah bagaimana dengan kondisi para pengungsi, di mana mereka ditempatkan dan apakah bantuan yang dibutuhkan oleh pengungsi sudah tepat sasaran? Ya, Doni, untuk mengenai bantuan sendiri hingga kini dan juga pengungsi, saat ini pengungsi memberikan posko-posko sendiri di rumah mereka masing-masing, tapi juga ada posko-posko yang didirikan oleh pihak Palang Merah Indonesia dan juga di beberapa titik misalnya di Hotel Swiss Bell dan juga beberapa tempat lokasi lainnya. Sementara itu untuk bantuan hingga kini memang belum terdistribusi secara merata di beberapa titik, terutama adalah di kota-kota yang lokasi atau jalannya yang terputus, seperti misalnya di Kabupaten Minahasa yang berada di atas sana, jalanan di sana terputus sehingga untuk distribusi bantuan hingga kini belum merata. Adapun untuk di kawasan di sini juga masih belum menerima bantuan. Tadi juga ada beberapa orang tua ataupun juga anak kecil dan juga warga lainnya di sini juga sampai di jalan meminta bantuan kepada partisipasi warga untuk memberikan bantuan mereka agar bisa bertahan sampai dengan malam ini ataupun sampai dengan esok hari. Mengenai bantuan sendiri memang sudah ada dari pihak beberapa pihak organisasi dan juga dari pihak pemerintah, namun hingga kini memang belum bisa terdistribusi dengan baik. Dan bantuan yang diberikan oleh warga atau pengungsi di sini adalah seperti makanan, minuman, logistik dan juga tentunya adalah pakaian, karena banyak juga warga yang rumahnya ikut terseret dengan arus sehingga bantuan ataupun pakaian yang hanya yang saat ini dipakai yang bisa diselamatkan adalah pakaian yang hanya saat itu digunakan. Dan Doni, tadi memang sempat turun hujan sekitar 15 menit yang lalu dan saat ini hujan kembali turun di kawasan Manado atau tepatnya saat ini saya berada adalah di Jalan Minahasa Talua Manado. Doni. Baik Neysha, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan reporter kami Neysha Megawati langsung dari Manado, Sulawesi Utara.